intinya untuk disampaikan bahwa mau nggak belajar ke sana, belajar ke Mesir, mau nggak untuk diiming-imingi, ya namanya santri gitu ya, harapannya kan pengen lah menjadi belajar di Timur Tengah, ataupun kalau dengan hafid Quran bersanad, sanad itu ke Rasulullah sampai, kan ada suatu kebanggaan. Hal itulah membuat, wah iya, itulah yang diinginkannya. Nah begitu terjadi seperti itu, kaget, kenapa? Ini kok seorang panutan melakukan hal ini? Ini yang disampaikan oleh beberapa korban. Itu tadi yang sangat mengerikan, yang sangat memilukan. Ketika dalam satu peristiwa itu dengan mengatakan, kok begini Syekh? Ada dua hal. Pertama, Rasulullah aja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Itu yang membuat kami tidak bisa menerimanya. Itulah yang mungkin para guru-guru juga ingin melakukan apa yang harus dilakukan. Itu ya. Terus yang kedua, ada beberapa korban yang diajak menyaksikan tayangan yang tidak baik. Setelah itu, kok nonton ini? Jawabannya, kalau Imam Syafi'i ada, dia juga pasti nonton ini gitu. itu ngeri sekali, ini sama sekali tidak diterima seperti itu. Ngeri sekali. Iya. Jadi kalau pelaku ini atau korbannya juga waktu dilakukan kejadian itu masih di bawah umur atau? Ada yang di bawah umur, iya. Ada yang tidak di bawah umur, tapi ada yang di bawah umur, ada di bawah umur. Iya, betul. Saat itu kan ada 5 korbannya. Itu mereka itu berapa kali mereka melakukan waktu itu dilecehkan itu berulang-ulang atau seperti apa, atau sekali terus lapor atau seperti apa? Kalau ada kabar dari Lang itu berulang-ulang, iya, berulang-ulang di beberapa tempat, iya. Berarti Kenapa sampai mereka mau kejadian berulang terus, padahal itu kan nggak benar? Apa mungkin apa diancam atau seperti apa? Yang pertama gini ya, karena ada beberapa hal yang mungkin jadi kalau mancing ditaruh di sini ya, ikan tuh datang karena yang diharapkan itu bukan itunya, tapi ada sesuatu yang diharapkan mungkin satu diharapkan ada yang lebih yang diinginkan, itu mungkin pertama. Terus yang kedua dia dengan mengatakan mungkin bisa dipikirkan yang tadi itu Rasulullah aja begitu, mungkin benar ya, kan ini Syekh, ini kan panutan, ini kan hafal Quran, ini kan itu dan ini, benar ya, seperti itu. Iya, jadi ada dua hal kemungkinan. Satu, memang ada yang diharapkan untuk keluar. Lalu yang keduanya bisa jadi dicuci pikirannya dan matang kalau ini adalah tidak berada di jalan yang salah. Iya, karena ya tadi gambaran Rasulullah dengan Sayyidina Ali saja begitu. Iya, dan beberapa hal, dan ketika terjadi seperti itu kayak di punten ya. Jadi nggak bisa berbuat, kayak dihipnotis aja, bengong aja apa yang dilakukan. Nurut aja, gimana, bengong aja kayak gitu, sampai rata-rata korban itu bingung ya, tapi ada berontak, ada yang apa. Makanya ketika korban itu berbicara di tanggal tahun 2021 itu, wajahnya tuh emosinya tuh ada, marahnya tuh ada, sambil mata menatapnya tuh marahnya tuh dahsyat pada waktu itu. Ustaz, untuk pelecehannya seperti apa sih mungkin Ustaz? Bentuk apakah, mohon maaf, sampai di hubungan laki suami istri atau kayak gimana? Kalau gitu? sampai di sana nanti disampaikan di tempat lain mungkin ya, tapi dalam artian pelecehannya itu pelecehan yang memang tidak layak untuk diungkapkan, tapi sampai akhirnya kita aja nggak berani untuk menyampaikannya lah gitu. Ya. Pelecehan lakukannya di mana, Ustaz? Iya, pokoknya sampai dianya itu sampai si pelakunya itu boleh dikatakan ya keluarlah punten bahasanya ya. Mungkin kalau bahasanya lebih halusnya ya sampai puncak lah, sampai klimaks gitu ya, sampai klimaks. semuanya Kejadiannya di mana, Ustaz? semuanya mungkin cowok sesama jenis atau Laki-laki semua. Kejadiannya di mana, Ustaz? Nah itu dia yang sangat mengerikan, itu bermacam-macam. Yang paling mengerikan itu di tempat ibadah itu. Iya, itu. Ustadz, mungkin kalau boleh tahu sekarang pelakunya sendiri berada di mana sih Ustadz, dan udah memenuhi panggilan belum sih di baris? Wallahu a'lam, tapi yang kami tahu masih di Mesir ya, dan sudah dilayangkan panggilan, dan itu yang saya tahu bisa di situ saja. Jadi kami tidak sampai ke lanjutannya menyatakan bahwa ini karena kejadiannya dan korban seperti itu. Yang lainnya setelah itu
tidak tahu selanjutnya seperti apa. Namun yang jelas panggilan yang kami tahu sudah dilayangkan. Bahkan kalau kami tahu apakah panggilan kedua atau panggilan pertama saya tidak tahu. Ya. Nasib korbannya sendiri mungkin sekarang gimana Ustaz? Korbannya alhamdulillah dalam keadaan terus berhubungan baik, dalam artian korban masih berharap mendapatkan hal kebaikan dari peristiwa ini. Ya, maksudnya untuk masyarakat yang lain agar tidak ada korban. Trauma atau